Halo teman-teman, saya Ishak Ratui dari kelompok 1. Apa itu strategi manajemen? Manajemen strategi adalah proses analisis dan menciptakan strategi serta menerapkan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Manajemen strategi juga dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang digunakan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan pengembangan visi strategi, penetapan tujuan, merumuskan dan menerapkan strategi, serta melakukan langkah-langkah korektif untuk penyimpangan agar dapat mencapai strategi organisasi ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk bertindak sebagai panduan bagi organisasi sehingga dapat membantu organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungan bisnis dan untuk menetapkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan agar mengungguli pesaingnya yang pada akhirnya dapat mendominasi pasar yang ditargetnya. Oke, sekian dulu dari saya ya. Materi yang lain akan disampaikan oleh teman-teman saya. Thank you. Oke, baik, saya akan melanjutkan dengan materi tahapan dan proses manajemen strategi. Tahapan dalam manajemen strategi ada 3. Yang pertama, perumusan strategi. Dalam manajemen strategi, perumusan strategi merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam membangun masa depan organisasi. Tahap pertama ini sangat menentukan kelangsungan hidup dan kemampuan perusahaan untuk berkembang di masa depan. Dalam perumusan strategi ada pengembangan visi dan misi. Yang kedua itu ada identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman. Menganalisis faktor eksternal untuk menentukan peluang dan ancaman. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Mengapa identifikasi peluang eksternal itu perlu? Karena pada dasarnya faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang dan ancaman. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Sedangkan ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi. Contohnya adalah resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, pemimpin organisasi dapat menggunakan 2 model analisis, yaitu analisis makro dan analisis lingkungan industri. Dengan melakukan identifikasi, maka organisasi dapat memetakan peluang dan ancaman yang dapat berdampak pada pertumbuhan organisasi itu sendiri. Yang berikut menganalisa kekuatan dan kelemahan internal atau analisis SWOT, di mana aplikasinya adalah yang pertama, 1, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga adalah bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman yang baru. Yang berikut adalah merumuskan tujuan jangka panjang. Nah, merumuskan tujuan jangka panjang di sini adalah merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategis tertentu. Strategi ini merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Yang berikut menghasilkan strategi alternatif. Yang dimaksud dengan strategi alternatif di sini adalah bagaimana perencana atau pembuat strategi menghasilkan alternatif-alternatif strategi dalam mengisi atau mengurangi kesenjangan untuk mengimbangi profil ancaman dan peluang lingkungan dengan profil keunggulan strategi. Yang terakhir itu adalah memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut mengenai perencanaan strategi adalah menganalisis lingkungan eksternal. Nah, hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren atau lingkungan, sosial budaya, ekonomi, teknologi, atau politik yang dapat atau yang akan mengurangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, kompetitor, komunitas, kebijakan makro dan mikro pemerintah. Yang berikut menganalisa lingkungan internal. Nah, hal yang dapat dianalisa seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, seperti aset penunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja, dan kapabilitas lainnya. Yang terakhir adalah memformulasikan strategi. Nah, melalui analisa peluang sekaligus ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan efisien. Visi dan misi, menentukan visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Tujuan dan arah strategis perusahaan dalam penyusunan tujuan tersebut harus diperhatikan baik dari sisi waktu atau kualitas dan kuantitas. Alternatif. Yang dimaksud dengan strategi alternatif di sini adalah bagaimana perencana atau pembuat strategi menghasilkan alternatif-alternatif strategi dalam mengisi atau mengurangi kesenjangan untuk mengimbangi profil ancaman dan peluang lingkungan dengan profil keunggulan strategi. Yang terakhir itu adalah memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut mengenai perencanaan strategi adalah menganalisis lingkungan eksternal. Nah, hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren atau lingkungan, sosial budaya, ekonomi, teknologi, atau politik yang dapat atau yang akan mengurangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, kompetitor, komunitas, kebijakan makro dan mikro pemerintah. Yang berikut menganalisa lingkungan internal. Nah, hal yang dapat dianalisa seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, seperti aset penunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja, dan kapabilitas lainnya. Yang terakhir adalah memformulasikan strategi. Nah, melalui analisa peluang sekaligus ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan efisien. Visi dan misi, menentukan visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Tujuan dan arah strategis perusahaan dalam penyusunan tujuan tersebut harus diperhatikan baik dari sisi waktu atau kualitas dan kuantitas. Ya, perkenalkan, nama saya Novita Umbodeta. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang proses dan tahapan strategi atau melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Oktaviana Tari tadi. Oktaviana telah membahas tentang poinnya yang pertama, yaitu formulasi strategi, dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu implementasi strategi dan apa itu evaluasi strategi. Ya, kita langsung masuk dalam materi. Yang pertama adalah pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Jadi singkatnya, implementasi strategis itu merupakan sebuah tindakan penerjemah strategi ke dalam suatu tindakan. Ketika kita melaksanakan yang namanya perumusan strategi atau perencanaan sebuah strategi, maka dibutuhkan yang namanya implementasi atau menjalankan strategi tersebut. Ya, siapa yang mengimplementasikan strategis? Strategis biasanya
dijalankan oleh wakil presiden bidang fungsional dan direktur divisi atau unit bisnis strategis atau SBU yang bekerja sama dengan bawahan mereka untuk mengimplementasikan seluruh rencana tersebut secara khusus, rinci, dan dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, dan unit yang mereka pimpin dipimpin oleh manajer. Apa yang dilakukan mereka untuk mengimplementasikan strategi tersebut? Ya, yang mereka lakukan adalah para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer dengan yang lainnya dalam mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Untuk mendukung yang namanya implementasi strategi, mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetensi khusus perusahaan. Yang berikut adalah hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan strategi tersebut berjalan dengan baik. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen, dibutuhkan yang namanya komitmen atau tekad yang bulat untuk menerapkan strategi yang dipilih. Yang berikutnya adalah kompetensi. Mereka membutuhkan yang namanya kecakapan atau kompetensi untuk agar mengumpulkan banyak-banyak ide dalam hal menjalankan strategi tersebut. Kalau mereka kurang orang dalam yang namanya kompetensi, mereka akan menambahkan yang namanya anggota tim. Yang ketiga adalah koordinasi. Dengan koordinasi, semua kompetensi tadi dapat disinergikan dengan baik. Dan dengan koordinasi juga, maka potensi yang membuat mereka dengan kompetensi mereka bisa membuat yang namanya tidak fokus itu bisa dicegah, atau kompetensi menjadi koordinasi merupakan bagian penghubung antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi yang namanya miscommunication atau miskomunikasi. Yang berikut adalah evaluasi strategi. Pengertian evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Kegiatan evaluasi strategi biasanya mereka akan mengkaji landasan atau strategi dengan membandingkan hasil dari perencanaan strategi mereka dengan implementasi tadi. Apakah sesuai dengan apa yang mereka harapkan? Itulah yang dimaksud dengan implementasi strategi. Itulah yang dimaksud dengan evaluasi strategi. Jadi intinya evaluasi strategi itu fungsinya untuk membandingkan antara formula strategi tadi dan implementasi. Apakah perencanaannya dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gloriton. Oke, baik, saya akan menjelaskan poin yang berikut, yaitu mengintegrasikan intuisi dan analisis. Sejumlah organisasi saat ini dapat berkembang dan bertahan karena dipimpin oleh seorang yang jenius dan intuitif. Proses manajemen strategis dapat digambarkan sebagai pendekatan yang objektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam sebuah organisasi. Ini dimaksudkan untuk mengatur informasi kuantitatif dan kualitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif dibuat dalam kondisi ketidakpastian. Namun, manajemen strategis bukanlah ilmu murni yang cocok untuk pendekatan yang bagus dan rapi, melainkan berdasarkan pengalaman, penilaian, dan perasaan masa lalu. Kebanyakan orang menyadari bahwa intuisi sangat penting untuk membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi secara khusus berguna untuk membuat keputusan dalam situasi yang ditandai oleh ketidakpastian. Beberapa manajer dan pemilik bisnis mengaku memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan
intuisi, kemampuan luar biasa untuk menggunakan intuisi dalam pembangunan strategi yang cemerlang. Peter Drucker berkata, saya meyakini intuisi. Selama Anda melakukannya dengan tertib, seseorang yang hanya mengandalkan firasat yang membuat diagnosa tetapi tidak mencocokkannya dengan fakta adalah orang dalam kedokteran bisa membunuh pasiennya, dan dalam manajemen bisa membunuh bisnisnya atau usahanya. Tingkat percepatan perubahan saat ini adalah menghasilkan dunia bisnis di mana kebiasaan manajerial customer dalam organisasi semakin tidak memadai. Pengalaman sendiri adalah paduan yang memadai saat perubahan dapat dilakukan dalam jumlah kecil. Dalam arti tertentu, proses manajemen strategis adalah usaha untuk menduplikatkan apa yang terjadi di dalam pikiran orang yang cerdas dan intuitif yang mengetahui bisnis dan mengembangkannya dengan analisis. Yang berikut, mengapa diperlukan analisis integritasi dan intuisi dalam manajemen strategi? Karena analisis integrasi dan intuisi keduanya sangat berguna dalam mengambil keputusan seorang manajer. Berdasarkan pengalaman dan perasaan manajer dalam menangani masalah yang bersifat ketidakpastian adalah variabel-variabel yang saling berhubungan ataupun harus memilih di antara alternatif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya Franciscus Onlay dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang benefit strategic management atau manfaat manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai suatu kerangka kerja atau framework untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategik, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi lebih efektif. Dan yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi, lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah yang akan datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi di dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurang. Melihat dari definisi manajemen strategi, memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kedua, manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Yang ketiga, manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien serta efektif. Yang keempat, keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi, sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan. Yang kelima, seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer dalam perusahaan cenderung lebih tepat. Hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait. Yang keenam, manajemen strategi akan membuat pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah dan peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan. Yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang mempergunakan konsep manajemen strategi lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkan manajemen tersebut.
Yang kedelapan, kegiatan-kegiatan yang saling tumpang tindih akan berkurang. Yang kesembilan, manajemen strategi dapat membantu perusahaan bisa dengan mudah beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dan keengganan dari karyawan lama untuk berubah bisa dikurangi. Yang ke-10, manajemen strategi dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif perusahaan di dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang ke-11, manajemen strategi memberikan arah perusahaan jangka panjang yang jelas yang nanti akan dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ferdinando Stoy. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Ferdinando Stoy akan melanjutkan. Manfaat dari manajemen strategi menurut David antara lain: yang pertama, bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang kedua, manajemen strategi adalah sebuah proses dan bukanlah keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari sebuah proses adalah untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak, manajer dan karyawan. Yang ketiga, suatu proses menyediakan pemberdayaan individual. Pemberdayaan merupakan kegiatan dalam memperkuat pengertian dari karyawan tentang aktivitas dengan cara mendorong serta menghargai mereka para karyawan untuk bisa berpartisipasi di dalam pengambilan suatu keputusan dan latihan yang inisiatif serta imajinasi. Yang keempat, mendatangkan laba. Yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Yang keenam, manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dari pesaing. Yang ketujuh, manajemen strategi dapat meningkatkan produktivitas pada karyawan. Yang kedelapan, manajemen strategi bisa membuat berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan dalam perusahaan. Yang kesembilan, manajemen strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan prestasi dan penghargaan. Sedangkan menurut Greenlee, manfaat manajemen strategi akan dirasakan perusahaan seperti berikut. Yang pertama, manajemen strategi memungkinkan untuk mengidentifikasi, menentukan prioritas serta eksploitasi peluang yang ada. Yang kedua, dapat memberikan suatu pandangan yang objektif terhadap masalah manajemen. Yang ketiga, mencerminkan kerangka kerja atau framework dalam aktivitas kontrol serta koordinasi yang jauh lebih baik. Yang keempat, manajemen strategi bisa meminimalisir akibat dari suatu kondisi dan perubahan yang tidak bagus. Yang kelima, manajemen strategi memungkinkan supaya keputusan yang besar bisa mendukung dengan lebih baik terhadap tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keenam, manajemen strategi membuat alokasi waktu dan sumber daya yang ada lebih efektif untuk memaksimalkan peluang yang sudah teridentifikasi. Yang ketujuh, memungkinkan alokasi sumber daya yang ada dan waktu yang relatif lebih sedikit dalam mengoreksi suatu keputusan yang keliru atau tidak terencana dengan baik. Yang kedelapan, bisa menciptakan framework atau kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara para staf. 9. Dapat membantu dalam mengintegrasikan perilaku tiap individu ke dalam usaha bersama. Yang ke-10, manajemen strategi bisa memberikan dasar untuk mengklarifikasi suatu tanggung jawab individu. Yang ke-11, manajemen strategi bisa mendorong suatu pemikiran ke masa yang akan datang. Yang ke-12, manajemen strategi mampu menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, serta antusias dalam menghadapi suatu masalah dan peluang. Yang ke-13, dapat mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perubahan. Yang ke-14, manajemen strategi bisa memberi tingkat kedisiplinan dan moralitas kepada manajemen perusahaan. Terima kasih. Identifikasi. Yang ke-7, memungkinkan alokasi sumber daya yang ada dan waktu yang relatif lebih sedikit dalam mengoreksi suatu keputusan yang keliru atau tidak terencana dengan baik.
Yang kedelapan, bisa menciptakan framework atau kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara para staf. 9. Dapat membantu dalam mengintegrasikan perilaku tiap individu ke dalam usaha bersama. Yang ke-10, manajemen strategi bisa memberikan dasar untuk mengklarifikasi suatu tanggung jawab individu. Yang ke-11, manajemen strategi bisa mendorong suatu pemikiran ke masa yang akan datang. Yang ke-12, manajemen strategi mampu menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, serta antusias dalam menghadapi suatu masalah dan peluang. Yang ke-13, dapat mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perubahan. Yang ke-14, manajemen strategi bisa memberi tingkat kedisiplinan dan moralitas kepada manajemen perusahaan. Terima kasih.